Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fatia Tunisarida Rahman akan mempresentasikan tentang potensi alam gunung anak Krakatau. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1883. Terjadi letusan yang maha dahsyat atau bisa disebut dengan mega disaster dari gunung api aktif yang berada di Selat Sunda. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, mengatakan bahwa letusan itu adalah letusan yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakan dalam sejarah manusia modern. Suara letusan itu terdengar sampai ke Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika yang berjarak sejauh 4.653 km. Daya letusannya diperkirakan mencapai 30.000 kali lebih dahsyat dari bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua. Letusan terjadi selama 2 kali, di mana di hari pertama letusan Gunung Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma yang materialnya menutupi wilayah sejauh 827.000 km persegi. Kemudian di hari keduanya, letusan Gunung Krakatau ini diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Dari kedua letusan ini menyebabkan perubahan iklim global, kemudian langit yang hitam pekat yang menaungi wilayah yang berada di radius 442 km dari Krakatau. Kemudian barograf di seluruh dunia mendokumentasikan 7 kali gelombang kejut. Kemudian dalam 13 hari, lapisan sulfur dioksida dan gas lainnya menutupi jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Selain dari penyebab yang sudah dijelaskan, ada beberapa fenomena langka yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Yang pertama ada efek atmosfer yang diakibatkan membuat pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di daerah Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian terjadinya penurunan suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun setelahnya. Kemudian ada sinar bulan yang awalnya tadinya bersinar berwarna putih, kemudian berubah menjadi biru, terkadang juga menjadi warna hijau. Nah, bulan berwarna biru ini bertahan selama bertahun-tahun pasca erupsi Gunung Krakatau. Nah, saat itu juga masyarakat yang ada di daerah itu menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Nah, setelah Gunung Krakatau meletus pada tanggal 29 Januari 1929, tercatat adanya kemunculan gunung kecil yang disebut dengan Gunung Anak Krakatau, di mana dia terus meletus dan terus bertumbuh mendekati ukuran ibunya. Nah, kecepatan pertumbuhannya tinggi sekitar 0,5 meter atau sekitar 20 inci per bulan. Nah, setiap tahunnya ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau sekitar 20 kaki dan lebih lebar 12 meter atau sekitar 40 kaki. Nah, Gunung Anak Krakatau ini mengalami letusan strombolian pada tanggal 20 Juni 2016. Kemudian kembali meletus di tahun 2017 pada tanggal 19 Februari. Dan setahun berikutnya, tepat pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2018, Gunung Anak Krakatau ini mengalami gempa tremor dan peningkatan jumlah gempa hembusan dan low frekuensi. Ketika jumlah gempa hembusan terus meningkat dan akhirnya pada tanggal 29 Juni 2018 Gunung Anak Krakatau meletus kembali.
Nah, berikut merupakan profil wilayah Gunung Anak Rakatau, di mana wilayahnya terletak di perairan Selat Sunda, tepatnya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, di sekitar Gunung Anak Rakatau ini terdapat pulau-pulau yang mengelilingi, yaitu Pulau Krakatoa, Pulau Sertung, dan Pulau Krakatau Kecil. Nah, di sekitar wilayah Gunung Anak Rakatau ini terdapat cagar alam yang bisa diakses oleh peneliti maupun wisatawan. Nah, kemudian gunung ini memiliki elevasi tertinggi sebesar 338 meter dari permukaan laut. Nah, data ini diambil dari pengukuran pada bulan September tahun 2018. Nah, selanjutnya setelah terjadinya letusan Gunung Krakatau, otomatis di wilayah Gunung Anak Rakatau mengalami suksesi. Nah, kebetulan di Gunung Anak Rakatau ini mengalami suksesi primer. Nah, apa sih suksesi primer itu? Suksesi primer terjadi di lahan-lahan baru di mana kehidupan belum ada. Kemudian suksesi primer dapat terjadi setelah aliran lava mendingin dan mengeras menjadi lahan baru atau gletser surut mengekspos lahan baru. Nah, suksesi primer ini berawal dari kemunculan adanya gunung baru, di mana Gunung Anak Rakatau ini terus-menerus meletus, akan tetapi memberikan kehidupan baru bagi sekitarnya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya hutan yang semakin lebat dan fauna yang semakin beragam. Nah, bagaimana awal kemunculan tumbuhannya? Menurut Profesor Tukirin, proses suksesi diawali dengan tumbuhnya jenis lumut, di mana lumut-lumut inilah yang menimbulkan kelembaban dan memungkinkan jenis paku-pakuan untuk tumbuh selanjutnya. Nah, barulah setelah itu rumput-rumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Nah, lebih lanjutnya lagi, ini terdapat mekanisme suksesi di wilayah Gunung Anak Rakatau yang menurut Profesor Tukirin. Yang tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa tahap pertama bermula dari tumbuhnya jenis lumut. Nah, lumut ini yang menjadi tumbuhan pionir dan berfungsi untuk melembabkan lingkungan sehingga tumbuh jenis paku-pakuan yang muncul setelahnya. Nah, kemudian di tahap kedua muncul rumputan yang mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Adanya semak-semak ini memungkinkan untuk burung hinggap dan menyebarkan biji-bijian. Nah, kemudian di tahap ketiga terdapat penyebaran melalui air laut yang mendominasi vegetasi pantai, seperti adanya jenis cemara laut, waru laut, ketapang, dan nyamplung. Nah, selanjutnya ini setelah terjadi suksesi maka terdapat keanekaragaman hayati, flora maupun fauna. Nah, ini terdapat penelitian tahun 1993 di mana para ahli zoologi dan botani, salah satunya yaitu I.R. Smith dan rekan-rekannya dari tahun 1982 sampai 1993 terdapat penambahan spesies tanaman, yaitu 7 spesies di Pulau Rakata, kemudian di Sertung sebanyak 3 spesies, kemudian di Pulau Panjang sebanyak 3 spesies, dan di Pulau Anak Rakatau itu bertambah sebanyak 3 spesies. Nah, selain dari floranya, terdapat fauna juga. Nah, terdapat penelitian tahun 1980 di mana ditemukan di Pulau Rakata, Sertung, dan Pulau Panjang pada awal 1980 mencapai 109 spesies yang terdiri dari 47 jenis burung, 17 reptil, kemudian 19 jenis kelelawar, dan 6 non-volan mammals atau mamalia daratan. Nah, bagaimana di Gunung Anak Rakataunya? Nah, terdapat ditemukan fauna yang berupa burung dan kupu-kupu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keanekaragaman hayati yang berada di Gunung Anak Rakatau. Yang pertama ada
cemara laut atau biasa kita sebut dengan Causarina equisetifolia. Kemudian ada waru laut, jenis-jenis kupu-kupu dan jenis-jenis burung. Nah, ternyata terdapat 20 jenis ficus yang ada di Krakatau yang berasosiasi secara spesifik dengan jenis serangga tertentu. Nah, selanjutnya ini contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Yang pertama ada pohon binasi, kemudian ada pohon kedoya, dan beberapa jenis anggrek, kemudian ada pohon bengkel batu. Nah, untuk jenis-jenis anggrek ini berdasarkan penelitian pada tahun 1896 sampai 1998 didapatkan bahwa tercatat ada 40 jenis anggrek di Kepulauan Krakatau. Nah, selanjutnya yaitu tadi kan sudah flora, kemudian sekarang faunanya. Nah, di faunanya itu terdapat 17 jenis reptil, salah satunya yaitu penyu hijau, kemudian ular piton, kemudian yang kedua ada 19 jenis kelelawar, salah satunya contohnya yaitu Pteropus vampirus atau bisa disebut dengan kalong. Kemudian selanjutnya ada non-volant mammal sebanyak 6 jenis, dan yang terakhir itu ada 47 jenis burung, dan salah satunya yaitu Tonyseprantara galatea atau bisa disebut dengan burung raja udang. Nah, bagaimana sih dengan nilai-nilai yang terkandung dalam potensi alam Gunung Anak Krakatau itu sendiri? Yang pertama ada nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai pendidikan. Nah, pas di nilai budaya, pasca letusan tahun 1883, masyarakat pesisir barat Banten, yaitu di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang, melaksanakan tradisi haul kalembak sebagai peringatan atau mengenang peristiwa letusan Gunung Krakatau. Nah, haul kalembak ini diawali oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Beliau melakukan haul ini di tempat masjid kuno yang dibangun kembali pasca letusan Gunung Krakatau. Nah, kemudian di nilai ekonominya terdapat kawasan wilayah Gunung Anak Krakatau yang dijadikan cagar alam sekaligus tempat destinasi para wisatawan lokal. Kemudian di nilai pendidikannya, ternyata kawasan Gunung Anak Krakatau ini dijadikan cagar alam sebagai laboratorium alami bagi para peneliti, mahasiswa dan siswa untuk mempelajari keanekaragaman hayati dan suksesi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi potensi alam Gunung Anak Krakatau terhadap kurikulum? Ternyata yang saya temukan yaitu ada 2 yang sesuai dengan implementasi potensi alam Gunung Anak Krakatau. Yang pertama ada KD 3.2 di mana menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia berserta ancaman dan pelestariannya. Di mana slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa di Gunung Anak Krakatau itu atau di sekitar wilayahnya terdapat banyak flora dan fauna yang khas dan identik di Gunung Anak Krakatau. Kemudian di KD 3.10 ini menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antara komponen tersebut, di mana dijelaskan di slide sebelumnya yaitu tentang suksesi primer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.